Wabarakatuh. Saya Riri Firia Irawan dengan NIM 857530484 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Perguruan Sekolah Dasar UPBJJ Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, praktikumnya saya akan memaparkan mengenai materi sistem pencernaan pada tubuh manusia. Sistem pencernaan adalah rangkaian organ yang bekerja bersama untuk mengubah makanan menjadi zat gizi yang bisa diserap dan digunakan oleh tubuh. Saya akan mengurutkan sistem pencernaan manusia dari awal sampai akhir. Ini dia. Nah, sistem pencernaan yang pertama ialah mulut. Ini adalah pintu masuk makanan. Di sini terjadi dua proses. Yang pertama ialah proses secara mekanik. Gigi mengunyah dan memotong makanan, sedangkan lidah mengatur posisi makanan untuk dikunyah. Kemudian yang kedua ialah proses secara kimiawi, yang mana air liur ini mengandung enzim ptyalin yang mulai mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana. Sistem pencernaan yang kedua ialah kerongkongan atau esofagus, yang mana ini adalah saluran penghubung antara mulut dan juga lambung, di mana barusan setelah makanan dikunyah oleh mulut, maka ditelan dan masuk ke bagian kerongkongan. Makanan didorong turun secara otomatis oleh gerakan meremas dindingnya yang disebut gerakan peristaltik. Sistem pencernaan yang ketiga ialah lambung. Setelah makanan yang turun dari kerongkongan tadi, maka makanan kemudian akan langsung masuk ke dalam lambung, yang mana lambung ini berbentuk seperti kantung penyimpanan sementara, dan dindingnya ini menghasilkan yang pertama itu adalah asam lambung. Asam lambung ini guna untuk membunuh kuman yang masuk lewat makanan yang kita makan. Kemudian yang kedua, lambung menghasilkan enzim pepsin. Hal ini guna untuk memecah protein, dan setelah itu makanan akan diubah menjadi bubur halus sebelum diteruskan ke pencernaan selanjutnya. Dan masuklah ke usus halus. Ini adalah bagian terpanjang dan tempat utama pencernaan selesai serta penyerapan zat gizi. Di sini makanan dicerna sempurna dibantu oleh enzim dari pankreas dan cairan empedu dari hati. Zat gizi yang sudah halus akan diserap masuk ke dalam darah. Kemudian sistem pencernaan yang kelima ialah usus besar, di mana fungsi dari usus besar ialah menyerap air dan garam mineral dari sisa makanan yang tidak tercerna. Sisa makanan secara perlahan dipadatkan menjadi feses atau kotoran. Dan sistem pencernaan yang terakhir ialah rektum dan juga anus, di mana fungsi rektum ialah tempat penampungan akhir sisa makanan, dan anus fungsinya sebagai lubang tempat pembuangan sisa pencernaan dari tubuh. Nah, itulah dia mengenai apa saja urutan sistem pencernaan pada tubuh manusia yang mana telah Allah ciptakan sedemikian sempurnanya, sehingga alangkah baiknya kita patut untuk senantiasa selalu bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan. Sekian mengenai pemaparan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.